Halo semua, selamat pagi. Perkenalkan, saya Teresya Reginanta Ginting. Saya berasal dari Universitas Negeri Medan. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang kelangkaan. Kelangkaan atau scarcity adalah kesenjangan antara sumber daya ekonomi yang sangat terbatas dengan jumlah kebutuhan hidup yang tidak terbatas. Kelangkaan juga timbul karena kebutuhan manusia yang terus bertambah dan terus bertambah. Akibatnya, sumber daya yang ada itu tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai faktor-faktor penyebab dari kelangkaan. Ada 5 faktor penyebab dari kelangkaan. Yang pertama, yaitu keterbatasan sumber daya. Keterbatasan sumber daya ini menjadi salah satu faktor penyebab kelangkaan dikarenakan keterbatasan bahan-bahan alam atau sumber daya alam yang diakibatkan terlalu banyak kebutuhan manusia. Seperti yang kita pelajari sebelumnya, kebutuhan manusia ini terus bertambah. Oleh karena itu, demi memuaskan kebutuhan manusia, sumber daya alam ini lama-kelamaan akan semakin menipis dan lama-lama tidak ada lagi. Hal inilah yang menjadi komponen utama yang dapat merusak sumber daya alam dan menyebabkan kelangkaan. Selanjutnya yaitu perbedaan letak geografis. Faktor kedua ini menjadi salah satu faktor penentu karena setiap wilayah itu memiliki letak geografis yang berbeda. Kondisi alam itu di setiap belahan bumi tidaklah sama. Setiap wilayah juga memiliki karakteristik masing-masing. Dari karakteristik ini akan melahirkan keberagaman sumber daya sesuai dengan potensi masing-masing wilayah. Kesebaran kondisi geografis inilah yang menjadi penyebab dari kelangkaan sumber daya. Faktor selanjutnya yaitu kemampuan produksi. Kemampuan produksi ditentukan oleh faktor produksi yang berupa tenaga kerja, modal, sumber daya alam, dan kewirausahaan. Faktor-faktor pendukung tersebut jumlahnya itu sangat terbatas, sehingga otomatis akan berdampak pada terjadinya kelangkaan. Faktor penyebab kelangkaan yang keempat yaitu bencana alam. Bencana alam seperti banjir, gempa bumi, tanah longsor, gunung meletus, serta bencana alam yang lainnya merupakan salah satu faktor penyebab kelangkaan yang tidak dapat diprediksi oleh manusia. Bencana alam ini kan selalu menyisakan kerusakan, seperti kerusakan bangunan, infrastruktur, sumber daya alam yang lain yang sudah rusak, bahkan menimbulkan korban jiwa. Hal inilah yang menjadi salah satu faktor penyebab kelangkaan karena bencana alam dapat merusak sumber daya alam yang sudah terjaga. Selanjutnya, faktor yang baru-baru ini terjadi di negara kita yaitu pandemi. Pandemi yang terjadi selama beberapa tahun di negara kita ataupun di belahan bumi manapun menjadi penyebab kelangkaan yang tidak dapat diprediksi pula karena pembatasan sosial berskala besar mengakibatkan terhentinya proses produksi barang, penggunaan jasa juga terbatas. Sumber daya manusia juga sangat terbatas karena banyak orang yang terpapar COVID sehingga mengakibatkan mereka meninggal. Akibatnya pandemi ini menjadi salah satu faktor yang sangat tidak tertebak kehadirannya di belahan bumi manapun. Hal inilah yang menjadi salah satu faktor penyebab kelangkaan besar-besaran di banyak sektor ekonomi. Selanjutnya, kita akan membahas materi tentang dampak dari kelangkaan. Dampak dari kelangkaan yaitu ada beberapa yang di sini yang sudah saya paparkan. Ada 4 dampak dari kelangkaan. Yang pertama yaitu kenaikan harga. Jika permintaan lebih besar dari ketersediaan sumber daya, maka harga akan melambung. Hal ini wajar terjadi, karena siapa cepat dia dapat.
dan siapa berani bayar lebih tinggi, dia juga yang dapat. Sebagai contoh yang akan saya paparkan yaitu sebelum pandemi melanda, masker medis di pasaran hanya seharga 30.000 satu box dengan isi 100 lembar masker atau dengan harga di bawah pasaran. Sedangkan di masa pandemi, masyarakat wajib memakai masker ketika keluar ruangan ataupun di dalam ruangan, karena setiap orang itu butuh masker dan masker menjadi salah satu kebutuhan pokok di saat pandemi. Hal ini menjadikan masker memiliki harga yang sangat tinggi, bahkan harganya bisa melambung sampai 10 kali lipat. Seperti contohnya, sekarang pada saat ini masker medis satu kotak yang isinya 50 lembar ataupun 100 lembar itu bisa mencapai harga ratusan ribu. Dampak kelangkaan yang kedua yaitu pengangguran meningkat. Kelangkaan alat pemuas kebutuhan menyebabkan perputaran roda ekonomi tidak berjalan dengan lancar, sehingga banyak hal yang tidak dapat terpenuhi, termasuk pula ketersediaan sumber pembiayaan untuk menggaji tenaga kerja. Bagaimana sebuah badan usaha dapat menggaji seorang tenaga kerja jika sumber daya finansialnya tidak ada? Dengan kelangkaan jenis ini, sumber daya manusia produktif tidak akan memiliki pekerjaan. Yang selanjutnya yaitu dampak ketiga, kriminalitas meningkat. Pastilah kita sudah sering mendengar tentang meningkatnya kriminalitas. Untuk memuaskan kebutuhan, seseorang haruslah memiliki alat tukar yang seimbang. Untuk memperoleh alat tukar juga diperlukan suatu usaha dan pengorbanan, seperti seseorang harus bekerja untuk menghasilkan alat tukar. Usaha yang dilakukan jika tidak sebanding dengan ketersediaan lapangan pekerjaan juga, maka usaha itu tidak akan menghasilkan nilai tukar atau bisa dibilang sia-sia. Ketika seseorang tidak dapat memuaskan kebutuhannya karena tidak memiliki nilai tukar, lama-kelamaan mereka akan melakukan segala cara apapun itu untuk memenuhi kebutuhannya. Pada kondisi ini, jika tidak ada usaha ataupun lapangan pekerjaan yang tidak tersedia, maka hal ini akan menjadi salah satu potensi terjadinya kriminalitas yang akan terus meningkat dan semakin lama akan melunjak kenaikan angka tingkat kriminalitasnya. Dampak dari kelangkaan yang keempat atau yang terakhir yaitu angka kemiskinan bertambah. Minimnya sumber daya yang mampu menghadirkan daya beli berdampak pada ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan. Tidak terbelinya alat pemuas kebutuhan pokok dapat diindikasikan sebagai munculnya kemiskinan. Angka kemiskinan yang muncul akibat kelangkaan berdampak sulit pada majunya sebuah negara berkembang. Setelah ada dampak dari kelangkaan, kita juga akan membahas cara mengatasi kelangkaan. Di sini saya sudah memaparkan 6 cara untuk mengatasi kelangkaan, yaitu pertama dengan menyusun skala prioritas. Untuk memenuhi kebutuhan hidup, manusia pastilah perlu membuat perencanaan. Perencanaan ini disusun berdasarkan prioritas dari mulai yang penting hingga yang tidak penting. Penyusunan skala perencanaan ini merupakan salah satu cara untuk mengatasi kelangkaan, karena menggunakan alat pemuas kebutuhan berdasarkan sifat mendesak atau tidaknya alat pemuas itu harus dipenuhi. Cara mengatasi yang kedua yaitu menghemat penggunaan sumber daya alam. Meski hasil alam ini berlimpah, namun jika pemanfaatannya tidak dibatasi, maka lambat laun hasil alam ini akan menipis dan kemudian habis. Manusia diharapkan dapat bijak untuk mengolah hasil alam dan untuk melestarikan hasil-hasil alam sehingga kelangkaan ini dapat dihindari. Yang ketiga yaitu memelihara kelestarian alam. Setiap harinya ribuan pohon ditebang untuk memenuhi kebutuhan produksi kertas. Bukan hanya itu saja, kayu-kayu keras juga banyak ditebang
kemudian diekspor sebagai barang mentah yang akan diolah kembali di luar negeri. Penebangan hutan secara besar-besaran akan membuat habitat-habitat makhluk-makhluk hidup yang ada di pohon ini akan menjadi punah, dan juga pohon-pohon yang ada di hutan lama-kelamaan akan habis dan gundul. Dampak yang terjadi dari kondisi ini ialah bencana alam seperti banjir, tanah longsor, dan kurangnya kandungan air dalam tanah. Maka dalam hal ini sangat diperlukan kesadaran manusia untuk melestarikan kekayaan sumber daya alam yang tersedia dengan menanami atau meremajakan hutan kembali. Cara mengatasi kelangkaan yang keempat yaitu memanfaatkan sumber daya pengganti. Di bumi ini ada dua jenis sumber daya, yaitu sumber daya alam yang dapat terbarukan dan sumber daya alam yang tidak terbarukan. Sumber daya alam tidak terbarukan, persediaannya itu sangat terbatas, sementara kebutuhan manusia yang kita ketahui tidak terbatas. Oleh karena itu diperlukan sumber daya alternatif sebagai pengganti sumber daya ini. Sebagai contohnya, minyak bumi yang berasal dari pelapukan fosil binatang purba yang terkubur berjuta-juta tahun. Setelah bertahun-tahun dimanfaatkan, persediaan akan menipis. Demi memenuhi kebutuhan masyarakat atas ketersediaan minyak bumi sebagai sumber energi, maka dibuatlah sumber daya energi alternatif seperti biogas, biodiesel, dan lain sebagainya sebagai pengganti minyak bumi. Sebagai contoh lainnya, melambungnya harga masker dan langkanya masker di pasaran membuat banyak orang menjadi kreatif dalam membuat masker sendiri yang dapat dipakai dan dicuci berulang kali. Contohnya itu seperti masker kain yang dapat dicuci atau dipakai untuk dalam jangka yang cukup panjang atau dapat digunakan lebih dari satu kali. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Kelangkaan sumber daya manusia yang berkualitas menyebabkan minimnya serapan bagi sumber daya manusia produktif. Hal ini berdampak pada meningkatnya angka pengangguran. Untuk merespon kondisi ini, perlu diselenggarakan pelatihan tenaga kerja agar kemampuan yang dimiliki oleh seseorang menjadi maksimal sehingga dapat meningkatkan kualitas dirinya sendiri. Cara mengatasi kelangkaan yang terakhir yaitu mengelola sumber daya modal dengan tepat guna. Mengelola sumber daya modal berhubungan dengan kemampuan seseorang mengatur skala prioritas kebutuhan dalam pemenuhan kebutuhannya. Ketika pengelolaan sumber daya modal berjalan beriringan dengan pengaturan skala prioritas, maka hal ini sangat membantu seseorang mengatur pengeluarannya dengan baik dan benar. Bagi seorang wirausahawan, hal ini dapat mengefisienkan biaya operasional. Harapannya sih dengan modal yang seminimal mungkin bisa memperoleh keuntungan yang maksimal. Inilah yang disebut dengan mengelola sumber daya modal dengan tepat guna. Dengan materi yang sudah saya paparkan dan saya jelaskan, saya berharap kita itu dapat lebih baik lagi dalam mengelola sumber daya alam dan lebih bijak lagi, sehingga kita dapat mencegah terjadinya kelangkaan. Dengan begitu, kita menjadi salah satu orang yang sangat berpengaruh dalam meminimalisir kelangkaan yang akan terjadi di Indonesia. Sekianlah materi yang saya paparkan. Jika ada kurang atau salah-salah katanya, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video-video berikutnya.